Gue kan pengen ada 1M liquid nih ya. Terus gue pernah kayak gini tuh, enaknya tuh bener kalau akarnya udah dalam, viewers lu tuh suka aja. Kayak sini dari atas sampai bawah tuh gue dikasih semua. Kayak semuanya, hampir semuanya nih dikasih lah. Gue pernah dari sini jalan 15 menit ke depan dikirimin $3.000 sama orang kripto. Terus gue pikir nih $3.000 dicairin gak ngubah hidup. Terus gue bilang, aduh $3.000 tuh gue cuma butuh 10x. Enggak sih, berapa sih 1M tuh $70.000 ya? Ya 10x lebih lah, 10x. Jadi strategi gue $3.000 itu gue beliin koin kripto. Gue sekarang lagi nyari 10x biar gue bisa mentuh 1M liquid pertama gue. Ngapain 3.000 kan kalau lu bisa pakai untuk streaming lu, contoh ya. Ini kalau contoh. Sekarang ini paling tinggi kan? Lu paling tinggi berapa? Ini bro, this is my highest viewer. 14k, nah that's crazy. Nama streamer. Amin. Nomor 1 kan? Iya. Gimana caranya naikin ini jadi 20.000-an gitu kan game? Iya. Kenapa nggak $3.000 tadi lu pakai untuk bakar di stream lu? Contoh misalnya lu bikin apa lah, ini gua nggak kepikiran nih, tapi on top of my mind aja. Misalnya kayak ke Bali deh kemarin, atau lu jalan-jalan kemana gitu kan, lu budgetnya lu pakai buat travel di sana gitu, bukan lu pakai untuk beli koin kripto atau beli saham, karena itu bukan domain lu. Agak kena tuh ya. Nol investasi lu harusnya nol, lu nggak ada investasi dimanapun di luar dari streamingan lu ini gitu. Nah mereka tuh, gue sempet debat ini, ada salah satu bocah akademi kripto, ngefans banget sama lu. Gue bilang, gue tuh gue beli ini, itu menurut gue investasi buat stream gue. Oh iya benar dong. Ya kan, dan dibanding gue beli saham. Ini semuanya kan investasi. Ini investasi, kasur. Oh iya benar. Ngadain tukang bersih-bersih, gue streamingin, itu kan investasi. Betul. Lu pernah nyaranin gue tuh, udah mau kalau belum 10M sebulan tuh puterin otak lu biar ngasilin 10M sebulan dulu. Nggak nyampe 10 sih, gue ngomong 1 lah. Iya, does that apply to me only? Karena nih profesi gue tuh specifically streamer atau buat orang di luar juga nih? Karena gue liat lu punya potensi. Kalau misal orang yang nggak punya potensi, misalnya nih, dia streaming juga nih, tapi gue nggak lihat dia bisa jadi Kaisenet gitu. Gue liat misalnya dia streaming, oh dia bakal mentoknya di sini. Gue akan suruh dia investasi semua. Karena belum tentu dia ke atas, jadi dia ntar bakal mati, ngerti nggak? Iya. Misalnya bisnis atau orang itu ada lifetime value-nya. Contoh misalnya YouTuber deh yang dulu terkenal banget. Misalnya sekarang banyak orang nggak peduli, dia di jalan dibiarin kok. Nah itu dia udah begini jatuh ke bawah. Tapi biasanya orang tolol dia lifestyle tinggi terus. Iya. Nah ketika dia udah mau turun, endorse-nya diskon, nggak punya investasi, blur. Kalau lu tuh bakal naik, jadi lu masih naik nih, masih panjang. Nanti aja investasi nanti. Tapi kenapa lu mikir gitu? Gue jadi nggak kepo. Maksudnya gue bukan NPD, tapi kok lu bisa sepede itu? Gue bisa lihat orang, gue udah lihat banyak orang kan. Itu pattern recognition kan. Gue cepat banget tahu orang bego, orang pintar, orang bego, orang pintar. Gue sama Bro Kakak partneran sekali ketemu. Gue sama Ivan tuh partneran sekali ketemu, one coffee. Deal langsung. That's all it takes gitu. Masuk ya, langsung masuk. Gue tahu cepat gitu loh. Orang tuh ada isinya atau enggak. Very one nih, gue pertama ketemu gue tahu nih orang jenius. Gue sih mungkin belum segitu ya, tapi kalau kata si Naval, itu orang terpintar. Gue si Naval, dia bilang orang pintar, the real test of intelligence is getting what you want out of life. Betul. Jadi not necessarily butuh duit ya, tapi kan banyak orang yang sebenarnya mau duit tapi mereka pakai tameng kayak enggak, duit bukan segalanya lah, atau kayak enak doang di dunia, ntar di akhirat gimana. Sering nggak lu ketemu orang kayak gitu? Yang ini orang tuh sebenarnya males aja. Sebenarnya lu mau duit dan lu mau kaya, karena abang gua kayak gitu. Tapi dia pakai alasan semua berproses. Nggak ada. Itu orang malas dan orang nggak punya potensi biasanya. Jadi gini, ini banyak yang akan mungkin debatin gua kali ya tentang ini. Gua percaya manusia itu ada God given talentnya. Kayak misalnya orang mau jadi gua, mereka kan tanya kan, gimana sih cara jadi lu? Even orang-orang yang sekarang di atas gua, umurnya di atas gua juga, mereka bilang nggak bisa lu jadi Timotro. Lu sampai mati nggak bisa. Misalnya orang mau coba jadi lu nih, gua yakin nggak bisa. Karena emang gak dilahirin untuk itu. Jadi orang tuh hidup ini kan kayak pohon kan. Ada yang jadi akarnya, ada yang jadi ranting, ada yang jadi buahnya. Yang susah tuh terima. Acceptance. Diri lu tuh sebenarnya dilahirin di dunia ini jadi apa? Lu tuh kalau menurut gue, you were born to be a streamer. I was born to be a streamer? Lu dilahirin mau jadi streamer. Jadi jangan lari dari situ. Jangan lu tiba-tiba mau buka bisnis, mau bikin beginian nih. Ya kan? Iya. Lu bukan itu. Lu bukan kayak gak akan pernah jalan kayak begitu lu buka gitu. Kenapa? Karena DNA lu bukan di situ. Harusnya lu fokus di sini. Kedepannya lu akan pikir, oh gimana caranya gue bisa collab sama misalnya FMCG brand kayak Mr. Beast atau Logan Paul, lu bikin Prime. Angle ke sana, tapi masih nanti. Itu nanti lu build ininya dulu, lu build audience-nya dulu gitu loh. Ini kan lu baru pertama nih 15.000 tuh kan. All time high terus sama gua. This all time high terus. Iya, karena gua liat kemarin lu bisa ini nih. Lu ngambil handphone orang tuh jelek ya, gue bilang kan dia ya. Momen termiskin di hidup lo apa, Tim? Momen termiskin, nah ini gue sebenarnya dari dulu
gue mungkin sangat diberkati ya sama Tuhan ya. Jadi gue tuh dari kecil apapun yang gue kerjain tuh berhasil. Ini agak-agak aneh juga karena tiap kali gue jualan pertama kali minyak rambut meledak. Di Kaskus tuh shout out ke ini Andrew Darwis yang bikin Kaskus. Syarat Kaskus. Dia kan punya klub juga tuh Noya, dia yang di pick 2. Gue pas ketemu di situ gue bilang, bro, kalau nggak ada lu, nggak ada tim. nggak ada gue. Lu kasih gue Kaskus buat bisa jual gue. Bisa jualan. Jadi gue nggak pernah ada titik terendah. Mungkin ada satu sih yang ketika nyokap gue tuh pernah sakit. Nyokap gue sakit rumah sakit kelas 3. Itu kayaknya feeling gue lupa tuh rumah sakit apa ya. Kayak dekat daerah sini deh. Jadi pas jalan tadi gue agak inget, kayak dekat sini jalannya. Itu yang bener-bener lu tau gak sih orang yang sama-sama tuh kayak mau mati tuh, yang batuk-batuk begitu, dia tuh di situ. Terus gue cuma duduk di lantai ngeliatin dia. Terus gue keluar kan, gue bakar rokok kan, gue keluar gue bakar rokok. Terus ada orang-orang di depan kan lewat pakai Alphard gitu. Terus gue kayak, kok orang kaya ya maksudnya. Terus gak ada yang peduli gitu sama gue. Nah di situ mungkin gue ngerasa kayak nggak bisa kayak begini. Dunia kejam ya kalau buat cowok yang nggak punya duit. Dunia kejam untuk orang yang nggak punya duit. Karena gue rasa kalau gue punya duit kayaknya proper deh, tempatnya proper. Lu buat orang ini banyak viewers gue tuh anak orang kaya jujur banyak juga yang anak ya ada yang tinggal di kardus gitu-gitu. Mereka jadi clipper gue, thank you. Gimana tinggal di kardus terus bisa nonton ini di YouTube gimana? Jadi pentinggalan terakhir dari bokap nyokapnya HP-nya. Oke. HP-nya dipakai buat jadi buat nontonin gue, bisa gue kadang-kadang ini. Nah investasi kursi kayak perlu nih. Investasi kursi. ini biar otentik. For the people who wants to get rich and don't know where to start, don't know what to do, practical step-nya apa? Mau jadi kaya, pilih satu bidang itu dulu. Karena banyak banget kanan kiri. Lu mau jadi agent property, jadi agent property. Lu mau jadi streamer, jadi streamer. Tapi streamer susah banget ya. Streamer. Menurut gue tuh one of the hardest. Karena kenapa? Banyak gini. Makin kelihatan gampang suatu hal, makin banyak yang mau coba hal itu. Jadi pasti banyak banget nih sekarang streamer baru yang coba begini naik. Atau yang dulu dibalap sama lu, ngerasa pengen jadi lu. Banyak. Apakah itu natural talentnya? Karena gini, dia itu jangan buat yang nggak tahu ya, dia emang suka begini. Jadi dia tuh konsisten, emang karena dia disiplin juga, tapi karena dia suka. Gue cinta jadi topeng monyet, gue cinta. Ini seru banget buat gue. Jadi lu semua pasti kalah sama dia. Contoh, orang mau belajar jadi investor kan, banyak yang ngomong gitu. Oke, mau ikut gue gitu kan, jadi investor. Lu pasti kalah sama gue. Gue 16 tahun tuh buku segini tuh gue telan kayak bener-bener gue abisin. Gue dari kecil gue di gudang baca buku kayak autis gitu. SD itu gue di atas baca buku kayak orang-orang sukses tuh di gudang gitu. Gue kayak punya gudang kecil di rumah gue yang jelek dulu tuh. Ada kayak gudang pakai lampu satu, gue baca tuh Warren Buffett tuh hidupnya gimana. Gue rasa kalian sih kagak kayak begitu gitu. Jadi jangan coba kayak, juga pengen kaya cepat. Kalau lu tahu cara kaya cepat, kasih tahu gue gitu. Karena nggak ada cara kaya cepat. Jadi kalau lu nggak ada shortcut. Lu mau berantem gue sama gue ibaratnya kan kompetisi hidup kan. Lu harus jadi streamer harus kalahin dia. Lu mau jadi investor ya kalahin gue. Belum tentu lu bisa ngalahin gue di dimensi yang gue emang suka banget. Iya, gue bilang level. Gue cinta banget. Ada 3 level. Jadi level pertama tuh motivasi ya nggak? Itu comes and goes lah, karena it's a feeling. Level 2 tuh disiplin. It gets the job done, tapi ngelakuinnya kurang enak gitu kan, karena lu nggak suka. Level 3 adalah obsession. You just gotta be obsessed with your craft, bro. I'm obsessed with this shit. Gue suka banget Kobe Bryant. Jadi ini salah satu advice dari Rest in peace Kobe though. Itu pertama kali by the way gue nangisin orang. Lu itu momen kayak gue lagi diranjang. Itu merinding sih ya. Gue merinding. Bahkan kayaknya oma gue meninggal tuh gue gak nangis. Gila. itu agak parah. Iya, tapi Kobe Bryant gue nangis waktu itu. Karena dia pernah bilang gini waktu itu. Ketika lu dive into misalnya basketball, make the world your library, dia bilang gitu. Jadi dunia itu perpustakaan lu. Jadi yang lu nonton tuh basket, yang lu pelajarin pas lu lagi makan tuh basket, yang lu berak tuh basket. Gue tuh pas belajar jadi investor awal-awal mau kan gue gak, jadi gini banyak yang nggak tahu gue tuh pengusaha atau investor. Gue tuh cuma dagang, pokoknya duit manapun sini. Gue mau beli saham gitu loh, mau beli kripto, duit tuh sini gitu loh. Jadi gue nggak peduli gitu loh, gue bener-bener nggak peduli sama sekali. Lu bilang lu investor, lu pernah berapa kali, maksudnya the most return in a year berapa? Gue mungkin average nggak besar-besar banget, 30%, 40%. Tapi berarti compounding, karena kan compounding besar sekali jadinya. Jadi yang tadi gue lanjutin, lu harus jadi dunia itu library lu. Investasi itu waktu itu library gue. Semua yang gue lakukan tuh gimana caranya gue analyze a company. How do I see a company? Makanya ketika gue masuk ke perusahaan, gue langsung tahu aja prakteknya sini.
Karena udah di luar kepala dari kecil. Ketika ada misalnya contoh emiten yang murah, gue udah langsung tahu ini murah karena gue udah cover 10 tahun gitu. Berarti emang intinya tuh mesti jadi autis sih. Sama sih, gue juga dari momen gue bangun tuh gue scroll TikTok, Twitter tuh gue berharap dikasih ide buat gue ngapain di stream, ngebahas apa, gue berak, gue dengerin lagu, gue ada setiap nge-stream tuh ada ritualnya. Ya. Gue mesti nge-spam Drake, mandi pakai air dingin, habis lari di depan nggak pakai baju, baru gue bisa stream. Jadi dunia itu anggap ini sebagai lu punya tempat belajar untuk fokus di craft lu. Jadi ini bener-bener library lu karena dia gitu kan. Kenapa dia bisa lebih cepat dibanding yang lain? Ketika dia main basket jam 4 dia udah mulai. Dia 3 sesi main. Jam 4 sampai jam 7 dia berhenti, siang habis itu dia main, tuh malam dia main lagi. Latihan, drill sendiri. Sedangkan yang lain itu cuma misalnya malam. Jadi misalnya 6 bulan nih. Itu dia udah kayak 2 tahun latihan basket. Itu yang gue lakukan dulu. Jadi kalian belajar investasi setahun. Mungkin itu gue cuma belajar sehari. Yang kalian belajar setahun. Cara ngeresap informasinya beda. Nah itu yang gue terapin. Makanya itu yang gue belajar juga dari Kobe Bryant. Memang polanya tuh mesti autis aja sih. Sama kayak Elon Musk kan mesti tinggal di YMCA habis itu. Oh dia gila. Dia dapat 100 juta malah bikin perusahaan baru all in. Iya sih. Benar. Jadi banyak yang misalnya kelihatan orang tuh sukses. Misalnya Michael Saylor yang bikin MicroStrategy. Oh sekarang Bitcoinnya banyak. Dulu tuh ketika dia bikin MSTR tuh udah 30 tahun gitu. Dia udah coba everything under the sun dia bilang. Untuk coba gedein bisnis ya dari segi sales, di program ulang semua softwarenya. Dicoba terus gitu loh. Dicoba terus. Lu harus bener-bener obses sama craft lu. Iya sih. Kalau lu nggak obses sama craft tuh, contoh sekarang deh. Banyak banget yang gue liat orang mau ngajar tentang investasi. Coba lu datang ke sini, ngomong sama gue siapapun itulah influencer. Pasti bla 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 belibet pasti. Kenapa? Karena itu nggak dalam kepalanya. Ketika gue interview fund manager atau gue interview misalnya mentor-mentor gue yang dulu, itu gue bisa benar-benar gali berdasarkan kemampuan yang gue punya, bukan cuma sekedar nanya yang kayak lu tanya ChatGPT gitu. Beda gitu loh. Level penalarannya beda. Ini your language lah, maksudnya you can't beat somebody ya sih. Itu kayak lu mau lomba Ronaldo siapa yang lebih pintar main bola gitu. Betul, kan. Gue tuh ngeliat laporan keuangan sekarang gue udah tahu langsung ini gimana. Mungkin orang yang sama nggak begitu. Oke, berarti pilih bidang, be the best at the bidang, terus udah tinggal konsisten, disiplin aja. Menurut gue konsisten dan disiplin lu pasti kaya, nggak mungkin nggak kaya. Kalau misalnya nggak kaya ya something lu wrong. bukan terbaik di bidangnya, sesimpel itu. Lu mau jadi pemain basket paling jago pasti kaya kok. Terus how do you have fun? Ini kan orang kayak gini mau itu, tapi banyak orang Indonesia tapi bang, ya nggak? Ya. Tapi bang itu kayak itu hidup apaan tuh kayak gitu dari bangun sampai ini mikirinnya stream berak. Iya, terus how do you have fun gitu? Lu mau tahu ini rahasia mereka nggak tahu? Apa? It's fun for us. Iya. Ini yang rahasia kalian nggak tahu. Misalnya contoh, ketika gue ngeliat misalnya ini laporan keuangannya Holy Wings lah misalnya, gue langsung tahu, oh ini kok cashnya dari Februari ini ke Juni ini kenapa turun, ini beli apa? Gitu. Kenapa ini begini, laba ditahannya kenapa segini, kenapa nggak bisa segini? Itu fun banget buat gue.